Kisah legenda asal-usul Dewi Lanjar. Bagi warga sekitar Pekalongan, pasti tidak asing dengan nama Dewi Lanjar. Ia adalah jin cantik, penguasa Laut Utara Kalongan. Lantas, siapakah sebenarnya Dewi Lanjar itu? Mari kita simak legenda Dewi Lanjar sampai kini masih banyak dibicarakan, khususnya di masyarakat Pekalongan bagian utara. Rumor banyak pengunjung pantai yang meninggal di laut akibat ulah makhluk gaib bawahan sang Ratu Pantai Utara. Legenda Ratu Pantai Utara Pekalongan. Sosok Dewi Lanjar sampai sekarang masih merupakan legenda yang hidup di dalam masyarakat dan masih berpengaruh dalam jiwa masyarakat, terutama di Pekalongan. Dalam segala peristiwa seringkali dihubungkan dengan Dewi Lanjar. Apabila ada anak yang sedang bermain-main di pantai hilang, tentu mereka berpendapat bahwa si anak itu dibawa Dewi Lanjar. Dan bila mana dapat diketemukan kembali, tentulah si anak akan menyatakan dirinya tersesat di suatu daerah atau suatu keraton yang penghuni-penghuninya juga seperti kita-kita ini. Mereka mempunyai kegiatan membatik, berdagang, menukang, nelayan, dan lain-lain yang tidak ubahnya seperti di dalam kota saja. Daerah tersebut dikuasai oleh seorang putri yang cantik, ialah Dewi Lanjar. Diceritakan pada zaman dahulu, di suatu tempat kota Pekalongan, hiduplah seorang putri yang sangat cantik jelita. Sampai sekarang masih menjadi pembicaraan penduduk. Tempat yang terkenal dengan nama Dewi Rara Kuning. Adapun tempat tinggalnya tiada dapat diketahui secara pasti. Dalam menempuh gelombang hidupnya, Dewi Rara Kuning mengalami penderitaan yang sangat berat. Sebab dalam usia yang sangat muda, ia sudah menjadi janda. Suaminya meninggal dunia setelah beberapa waktu melangsungkan pernikahannya. Maka dari itulah Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Lanjar sebutan bagi orang perempuan yang bercerai dari suaminya dalam usia yang masih muda dan belum mempunyai anak. Sejak ditinggal suaminya itu, Dewi Lanjar hidupnya sangat merana dan selalu memikirkan suaminya saja. Hal yang demikian itu berjalan beberapa waktu lamanya. Tetapi lama-kelamaan Dewi Lanjar sempat berpikir kembali bahwa kalau dibiarkan demikian terus akan tidak baik akibatnya. Maka dari itulah ia kemudian memutuskan untuk pergi, meninggalkan kampung halamannya, merantau sambil menangis hatinya yang sedang dirundung malam. Perjalanan Dewi Lanjar sampai di sebuah sungai, yaitu Sungai Opak. Di tempat ini kemudian bertemu dengan Raja Mataram bernama Mahapati Singaranu yang sedang bertapa ngapung di atas air di sungai itu. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya, serta pula mengatakan tidak bersedia untuk menikah lagi. Penambahan Senopati dan Mahapati Singaranu demi mendengar tuturnya tergaru dan merasa kasihan. Oleh karena itu, dinasehati agar bertapa di pantai selatan, serta pula menghadap kepada Ratu Kidul. Setelah beberapa saat lamanya, mereka berpisah serta melanjutkan perjalanan masing-masing. Panembahan dan Senopati beserta patihnya melanjutkan bertapa menyusuri Sungai Opak
sedangkan Dewi Lanjar pergi ke arah pantai selatan untuk menghadap Ratu Kidul. Dikisahkan bahwa Dewi Lanjar sesampainya di pantai selatan mencari tempat yang baik untuk bertapa. Karena ketekunan dan keyakinan akan nasihat dari Raja Mataram itu, akhirnya Dewi Lanjar dapat moksa atau hilang dan dapat bertemu dengan Ratu Kidul. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar memohon untuk dapat menjadi anak buahnya, dan Ratu Kidul tidak keberatan. Pada suatu hari, Dewi Lanjar bersama jin-jin diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahurekso, pendiri kota Pekalongan, yang sedang membuka hutan Gambiran atau kini letaknya di sekitar jembatan Anim Pekalongan dan desa Sorogenen, tempat Raden Bahurekso membuat api. Tetapi karena kesaktian Raden Bahurekso yang diperoleh dari bertapa ngalong seperti kalong atau kelelawar, semua godaan Dewi Lanjar dan jin-jin dapat dikalahkan, bahkan tunduk kepada Raden Bahurekso. Karena Dewi Lanjar tidak berhasil menunaikan tugas, maka ia memutuskan tidak kembali ke pantai selatan. Akan tetapi kemudian memohon izin kepada Raden Bahurekso untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan. Oleh Raden Bahurekso disetujui, bahkan pula oleh Ratu Kidul. Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah, terutama di Pekalongan. Konon letak keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan, di sebuah sungai Selamaran, tepatnya di pantai Selamaran. Ada cerita lain yang menyebutkan jikalau Dewi Lanjar berasal dari sosok Rantamsari atau istri Bahurekso. Jika diruntut, merupakan Nawang Asih yang masih adik dari Nawang Wulan, Ratu Kidul di pantai selatan Jawa. Itulah sekilas sejarah tentang Dewi Lanjar. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih.